apa kabar? Di video ini kita akan membahas tentang usaha dan energi. Mari kita mulai. Dalam fisika, kita mendefinisikan usaha sebagai hal yang berbeda dan ini sedikit sekali kaitannya dengan mencari uang atau berjualan. Mari kita pahami bersama-sama. Sebelum kita memahami tentang usaha, mari kita pahami dulu tentang gaya. Gaya adalah sesuatu yang kita kerjakan pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan dari posisi A ke posisi B. Bergerak. Karena usaha adalah sejumlah gaya yang kita kerjakan sepanjang perpindahan dari benda tersebut. Misalkan kita menarik sebuah kotak dengan tali yang kita tarik sejajar dengan permukaan sehingga benda berpindah dari posisi semula. Saat kita menarik kotak tersebut, kita sudah dikatakan melakukan usaha. Misalkan, kita menarik kotak sejauh 2 meter dengan gaya 100 Newton. Maka usaha kita adalah dengan persamaan W adalah gaya dikali dengan jarak perpindahan, maka 100 dikali 2 adalah 200 Newton meter, atau satuan lain dari Newton meter adalah Joule. Namun terkadang tali yang kita tarik itu tidak sejajar dengan permukaan, tapi membentuk sudut terhadap permukaan dari lintasan yang dilalui oleh benda. Saat itu terjadi, perpindahan dari objek yang kita tarik itu akan sejajar dengan lintasannya. Dia akan sejajar dengan lintasannya. Tapi gaya yang kita berikan itu membentuk sudut, tidak sejajar dengan lintasannya. Untuk kondisi yang seperti ini, kita harus menentukan gaya yang sejajar dengan lintasan. Caranya dengan mengalihkan gaya tersebut dengan kosinus dari sudut yang dibentuk oleh gaya dan permukaan. Sehingga kita dapatkan persamaan untuk usaha, yaitu adalah W adalah F dikali dengan kosinus dari sudut yang dibentuk dikali dengan jarak perpindahan dari benda tersebut. Gaya yang dikalikan dengan perpindahan merupakan salah satu untuk mengukur usaha yang dinyatakan dengan Joule. Joule juga menjadi satuan untuk hal yang lainnya, yaitu energi. Usaha menggunakan satuan yang sama dengan energi karena usaha itu merupakan perubahan dari energi itu sendiri. Ini terjadi karena saat kita memberikan gaya terhadap suatu sistem, artinya kita sudah melakukan atau memberikan perubahan energi pada sistem tersebut. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk mendefinisikan energi itu sendiri, yaitu kemampuan untuk melakukan usaha. Ada dua jenis energi, yaitu yang pertama adalah energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh objek ketika benda tersebut bergerak, tapi pada saat benda tersebut diam, dia dikatakan tidak memiliki energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh objek ketika benda tersebut bergerak, tapi pada saat benda tersebut diam, dia dikatakan tidak memiliki energi kinetik. Tapi pada saat kita memberikan gaya pada suatu objek sehingga objek tersebut bergerak, maka pada saat itulah objek tersebut memiliki energi kinetik. Energi pada suatu objek mengalami perubahan, artinya kita sudah melakukan usaha terhadap objek tersebut. Secara matematis, energi kinetik dinyatakan dengan setengah dikali dengan massa dari objek tersebut dikali dengan kecepatan objek dikuadratkan. Misalkan sebuah objek masanya 20 kg, kita dorong sehingga memiliki kelajuan 3 meter per sekon. Maka energi kinetik yang dimiliki objek pada kelajuan tersebut adalah 90 Joule. Lalu ada energi potensial, energi yang dimiliki oleh benda akibat kedudukannya, atau juga bisa disebut energi yang bisa digunakan untuk melakukan usaha. Salah satu energi potensial adalah energi potensial gravitasi. Misalkan, suatu benda kita letakkan pada suatu ketinggian, maka dapat dikatakan objek tersebut memiliki energi potensial gravitasi. Karena jika dilepaskan, gaya gravitasi akan bekerja pada benda tersebut sehingga benda tersebut bergerak menuju pusat bumi. Pada saat objek tersebut berada di permukaan bumi, objek tersebut dikatakan memiliki energi potensial 0 akibat gaya gravitasi tidak dapat mengerjakan gaya lagi terhadap objek tersebut. Untuk menentukan energi potensial gravitasi, cukup dengan mengalihkan massa dari objek tersebut, dikali dengan percepatan gravitasi, dikali dengan ketinggian dari benda tersebut terhadap permukaan bumi. Misalkan suatu objek dengan massa 2 kg kita posisikan pada ketinggian 10 meter. Maka energi potensial gravitasi yang dimiliki oleh objek adalah 196 Joule.
Bentuk lain dari energi potensial adalah energi potensial pegas. Energi potensial pegas dikhususkan untuk energi potensial pada pegas. Gaya pegas sebanding dengan perubahan panjang yang dikali dengan konstanta pegas. Konstanta pegas dari setiap pegas itu berbeda-beda. Ini menentukan seberapa kaku atau seberapa lentur suatu pegas. Secara sederhana ini bisa kita praktikkan dengan pulpen mekanis yang kita miliki dengan mengambil pegas yang ada di dalamnya. Itu bisa kita mainkan dengan cara ditarik atau ditekan. Persamaan energi potensial pegas bisa kita dapatkan dengan mengkombinasikan hukum Hooke, yaitu Fp sama dengan negatif Kx dengan prinsip usaha, yaitu W adalah G dikali X. Maka kita akan dapatkan energi potensial pegas adalah setengah dikali K dikali X dikuadratkan. Misalkan pegas pulpen yang kita memiliki konstanta pegas bernilai 20 Nm. Dan ada gaya luar yang membuat pegas tersebut terkompresi menjadi 2 cm lebih pendek. Maka kita akan dapatkan energi potensial pegasnya sebesar 0,008 Joule. Nah, jadi pada saat kita melakukan usaha terhadap suatu sistem, artinya kita melakukan perubahan energi pada sistem tersebut. Bagaimana perubahan energi yang dimaksud? Apakah energinya menjadi menghilang? Tidak, ini harus sesuai dengan hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah bentuknya. Misalkan suatu sistem yang kita kerjakan gaya terhadapnya, dia akan mengalami kehilangan energi, di mana energi yang hilang tersebut akan berubah menjadi energi panas atau energi yang lainnya. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang usaha dan energi. Tadi kita sudah membahas tentang usaha. Apa itu usaha? Apa kaitan gaya dengan usaha? Apa itu energi dan jenis-jenis energi? Mari kita uji pemahaman kita bersama dengan latihan soal. Video dapat di-pause untuk memaksimalkan waktu pengerjaan soal, dan selamat mengerjakan. Oke, demikian video untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan have a nice day.